Shalom anak-anak semua. Selamat pagi. Salam jumpa lagi hari ini bersama Lause Ahwang dan Lause Tessa. Wah, tidak terasa sudah 1 tahun lebih ya kita kebaktian online. Ya, benar Lause, kita sudah 1 tahun lebih. Lause harap semua anak-anak semuanya tetap semangat ikut kebaktian online ini. Nah, kita sebelum memulai kebaktian online ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita lipatkan tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan, karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih hari ini kami bisa menjalankan ibadah online. Tuhan yang memberkati dan menolong kami, supaya bisa kami mendengar dan mengerti apa yang akan Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah online pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
Allah itu baik untuk semua, selalu menjaga kita semua. Terus bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah? Ya, kita bisa membalas semua kebaikan Allah dengan berterima kasih dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu taat kepada Tuhan. Benar. Yuk kita akan nyanyi lagu TAAT, taat, dengan gerakan tangan. Ikuti Lausa Tessa dan Lausa Huang. Kita juga mau berterima kasih kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik kepadanya. Ada 2 cara kita lakukan. Kita bisa scan QR code yang ada pada tayangan ini atau minta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening GKY BSD. Atau adik-adik bisa masukkan persembahan ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Nanti bisa dikumpulkan dan serahkan ke gereja. Yuk, mari kita ingat selalu bahwa Allah selalu memelihara kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga peliharamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah sungguh persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak semuanya, kita duduk dengan baik dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita memuji firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali ya hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Anak-anak sebelum mulai yuk kita berdoa dulu. Ikuti Lause ya. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau belajar bagaimana Engkau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa saja yang Kau lakukan untuk mereka selama dalam perjalanan. Bapa, tolonglah agar kami mengerti akan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau mengajak kalian untuk mengikuti sebuah kisah di Alkitab. Kalian sudah siap? Lause sudah siap nih. Lihat, ramai sekali. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan bayi. Mereka semua adalah bangsa Israel yang sedang melanjutkan perjalanan mereka. Coba lihat, bahkan ada domba-dombanya juga. Lause mau ikut Sekarang sudah di Rafidim, dingin, berkemah bersama-sama dengan bangsa Israel. Namun ada masalah besar di sini.
tidak ada sumber air, sehingga orang Israel dan binatang ternaknya kehausan. Orang Israel marah-marah kepada Tuhan. Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Anak-anak kami dengan kehausan? Tetapi Musa berkata, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kasihan sekali Pak Musa. Israel lupa kebaikan Tuhan saat keluar dari Mesir. Tuhan sudah menuntun mereka melewati Laut Merah, memberikan tiang awan dan api, bahkan mengirimkan burung puyuh dan roti dalam bentuk mana. Lalu berseru-seru Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang engkau pakai memukul sungai Nil, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Wah, airnya segar sekali. Akhirnya bangsa Israel beserta ternak-ternaknya tidak kehausan lagi. Nah, tempat ini disebut Massa dan Meriba. Anak-anak, loso balik karena setelah ini ada kejadian yang menegangkan. Tahu nggak kalian kenapa loso balik? Ini karena setelah kejadian di Massa dan Meriba, bangsa Israel diserang oleh banyak tentara Amalek. Lalu Musa menyuruh Yosua memilih orang Israel yang siap berperang. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Musa membawa tongkat yang sama waktu Allah mengirim 10 tulah dan membelah Laut Merah. Selama terjadi peperangan, Musa menaikkan tongkatnya tinggi-tinggi, memohon agar Allah menolong orang Israel. Ketika Musa mengangkat tangannya tinggi, Israel yang menang. Tetapi ketika tangannya turun, tentara Amalek yang menang. Karena perang begitu lama, Musa semakin capek. Kemudian Harun dan Hur membawa batu agar Musa duduk. Mereka juga membantu mengangkat tangan Musa tinggi-tinggi melewati kepalanya. Akhirnya, dengan bantuan Allah, Yosua dan tentaranya mengalahkan tentara Amalek. Selama peperangan, Allah di pihak Israel, dan kita pun tahu Allah ada di pihak kita karena telah mengirimkan Yesus anaknya yang tunggal agar kita diselamatkan dari dosa. Nah, anak-anak, dari kejadian-kejadian yang dialami Israel, kita belajar bahwa 1. Tuhan berkuasa menyediakan kebutuhan Israel. Ketika Israel kehausan, Tuhan menyediakan air. Dan Tuhan yang sama juga berkuasa menyediakan kebutuhan kita seperti makanan, kesehatan, dan lainnya. Kita harus berterima kasih. Yang kedua, kita belajar untuk saling mengasihi dan saling menolong seperti Musa, Harun, Hur, dan juga Yosua. Melihat Yosua berperang, Musa menolong dengan berdoa kepada Tuhan. Melihat Musa capek, Harun dan Hur juga menolong. Mereka membawakan batu supaya Musa duduk dan membantu menahan supaya tangan Musa tetap tinggi. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu saling mengasihi dan saling menolong. Mengapa? Ya, supaya Tuhan senang. Ingat ya anak-anak, di balik tokoh-tokoh yang hebat seperti di kisah tadi, ada Tuhan yang jauh lebih hebat yang mengasihi kita. Nah,
Mari kita belajar menghafal ayat firman Tuhan. Anak-anak, mari kita menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi ya anak-anak, kita ulang. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Anak-anak sudah hafal kan? Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Ikuti Lause ya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau taat dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke kreativitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas hari ini. Ayo, hari ini kita buat apa ya? Jadi hari ini kita akan membuat gantungan yang bentuknya gunung batu yang ada di cerita tadi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton atau kertas yang kalau sekalian tidak punya. Kartonnya bisa dari kotak kue seperti ini. Kemudian ada spidol warna biru atau warna apa aja, pulpen, lem atau double tape atau selotip kalau sekalian tidak punya. Kertas warna-warni yang udah digunting-gunting, tali, dan kertas warna-warni lainnya. Jadi tahap pertama adalah kalian ambil beberapa bagian dari karton ini seperti segini. Kemudian kalian gambar bentuk seperti gunung batu. Nah di sini langsung udah gambarin gunung batunya seperti ini. Kemudian kalian gunting sesuai yang kalian udah gambar. Nah ini yang udah kalian gunting. Kemudian sekarang kita bisa singkirin gunung batunya dulu dan bikin hiasan-hiasan yang ada di dalam gantungan tersebut. Nah, di sini kita ada tongkat, kemudian ada batu-batu dan juga air mengalir. Pertama kita bikin air mengalirnya dulu. Air mengalirnya kalian bisa gunting dari kertas ini, kertas warna biru. Nah, di sini langsung udah guntingin sendiri. Kemudian kalian bisa ambil kertas lainnya dan gulung-gulung supaya jadi bentuk tongkat. Kalian gulung-gulung gini, bisa pakai lem atau bisa pakai selotip. Nah, di sini langsung udah bikin. Sekarang karena kertas gunting-guntingnya udah ada, kita tinggal tempelin semuanya ke dalam gunung batunya. Di sini kita ambil satu, terus ambil lemnya, atau kalian bisa pakai selotip juga. Dan ambil kertas yang udah dipotong warna-warni ini. Kita taruh lem di pinggirannya, di bagian bawah. Lemnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Terus kita taburin. Nah ini kalian boleh taruh warna apa aja ya, nggak harus warna pink sama biru, seadanya kalian aja. Selanjutnya kita ambil tongkat yang tadi kita udah bikin, terus kita kasih lem sedikit aja di pinggirannya. Terus kita taruh sekitar di sini, di bagian sini, dekat aliran sungainya itu. Ini. Terus karena biasa aliran sungai kita kasih gambar aliran airnya pakai spidol. Jadi udah jadi seperti ini. Tinggal bagian terakhir yaitu kita tinggal pasangin tali di bagian belakangnya. Kita ambil tali. Talinya juga secukupnya aja, di sini langsung pakai segini doang. Terus yang bagian satunya juga ditempelin. Nah, jadi udah jadi seperti ini.
Dan inilah hasil akhir dari gantungan bentuk gunung batu yang ada di cerita tadi. Jadi sudah jadi, kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Fun.